Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi dengan Cuma-Cuma. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 8. Yesus berkata kepada para muridnya, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin yang mengisahkan Yesus yang memanggil para rasul. Setelah memanggil para rasul, Yesus mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebagai seorang utusan, para rasul diperlengkapi dengan kuasa oleh Tuhan Yesus. Kuasa berarti wewenang dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Kuasa yang dimiliki oleh para rasul menjadi tanda dan bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Dengan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, para rasul bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Kuasa dan kemampuan yang hebat, seperti membangkitkan orang mati, berasal dari Allah. Allah lah yang memberi semua kuasa dan kemampuan kepada para rasul secara cuma-cuma. Dengan kata lain, para rasul menerima kuasa tersebut bukan karena jasa dan kebaikan mereka, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Allah. Karena itu, Yesus meminta kepada para rasul untuk memberi dan membagikan kuasa dan kemampuan kepada manusia secara cuma-cuma. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berpesan pada para rasul untuk memberikan dan membagikan kuasa itu tanpa meminta imbalan atau uang. Sebab Yesus memanggil para rasul
bukan untuk menjadi kaya. Selain itu, Yesus menghendaki agar semua manusia, entah kaya maupun miskin, orang yang berkuasa maupun rakyat jelata, dapat merasakan kuasa Allah. Bila kuasa Allah diperjualbelikan, maka orang-orang miskin yang tidak punya uang dan harta benda tidak dapat merasakan kebaikan dan kasih Allah. Padahal Yesus mengharapkan agar orang yang miskin bisa sembuh dan sakitnya dengan kuasa Allah tanpa harus mengeluarkan uang. Karena kenyataannya banyak orang sakit yang tidak bisa membeli obat dan tidak bisa ke dokter karena tidak punya uang. Mereka hanya dapat tergantung kepada Allah. Bagi orang-orang miskin, mereka terkadang kehilangan harapan dan masa depan mereka suram. Dalam keadaan yang demikian, mereka mengandalkan kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, kita umat Katolik dan Kristen telah menerima kuasa dan kemampuan yang sama dengan para rasul. Dengan menerima Roh Kudus, berarti kita telah menerima kuasa dan kemampuan khusus sebagai anak-anak Allah. Kita menerima kuasa Allah secara cuma-cuma, sehingga kita pun harus memberikan dan membagikannya kepada sesama secara cuma-cuma dan tidak menuntut imbalan atau balasan. Sebagai anak Allah, kita telah diberi waktu secara cuma-cuma untuk bekerja selama 6 hari. Maka pantas kalau kita memberikan waktu khusus 1 hari, yakni hari Minggu, untuk berdoa dan mengunjungi mereka yang sedang sakit atau mengalami masalah. Kita juga sudah mendapat rezeki dari Tuhan, maka pantas kalau kita memberi dan membagikan sebagian rezeki kita kepada sesama kita yang miskin tanpa meminta bayaran. Sebab kita mengetahui bahwa tidak semua hal yang kita lakukan harus mendapat bayaran. Ada pekerjaan tertentu yang kita lakukan secara cuma-cuma. Dan di sekitar kita ada yang bekerja tanpa digaji. Mereka melakukan pekerjaan tanpa bayaran karena terdorong kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, banyak hal yang bisa kita berikan secara cuma-cuma, terutama kepada orang-orang miskin dan kami difabel. Dan sesuatu yang kita berikan secara cuma-cuma tidak hanya menyangkut uang atau materi. Ada pemberian lain yang tidak kalah nilainya dari uang atau harta benda. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang pastor bernama Pastor Ben. Pastor Ben ditugaskan untuk membantu di sebuah rumah sakit. Hampir setiap hari, Pastor Ben mengunjungi pasien yang ada di rumah sakit dan membagikan komuni tubuh Tuhan Yesus kepada pasien yang beragama Katolik. Saat mengunjungi para pasien,
Pastor Ben selalu tersenyum kepada semua pasien tanpa memandang agama. Tidak hanya tersenyum, Pastor Ben berusaha menghibur para pasien dengan cerita lucu dan mengajak pasien bercanda. Sekilas apa yang dilakukan Pastor Ben kelihatan kecil dan sederhana. Tetapi karena beliau memberikan semuanya secara cuma-cuma, maka semuanya sesuatu yang kecil dan sederhana berubah jadi besar di mata orang yang beliau layani di rumah sakit. Banyak pasien termasuk yang berbeda agama, senang dan terhibur dengan kunjungan Pastor Ben. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha memberi dan membagikan sebagian berkat secara cuma-cuma kepada sesama kita yang miskin? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami belajar memberi secara cuma-cuma sebagian dari apa yang kami miliki, sebab kami telah menerima banyak hal secara cuma-cuma. Ampunilah kami bila kami terkadang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan sesama yang miskin. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.